Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para asatidz, para hujjaj, takmir masjid, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama, tidak mengurangi takdim saya. Insyaallah kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat karunia luar biasa Allah kucurkan di kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dari mati kita yang sementara, maka kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita menuju masjid ini. Allah mudahkan kita semua untuk rukuk, tunduk, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lembutkan jiwa kita semua untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah ampuni segala dosa dan salah kita. Dan mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah kabul segala harap dan keinginan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, umatnya, dan insya Allah kita semua yang istiqomah menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Betapa luar biasa Allah Subhanahu wa taala sayangi kita semua di sepanjang tahun 2023. Allah Subhanahu wa taala tiada hentinya mengucurkan nikmatnya, rahmatnya, karunianya, hidayahnya, dan panjang umur. Setidaknya kita sampai di penghujung tahun 2023 ini. Sadari, pahami betapa Allah Subhanahu wa taala amat sayang kepada kita semua. Bisa jadi kita merasa sedih, ada kesedihan yang kita rasa, tapi lebih banyak kebahagiaannya. Bisa jadi kita sempat sakit, tapi sehatnya lebih banyak. Bisa jadi kita merasa sulit, tapi mudahnya lebih banyak. Maka luar biasa kucuran karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus sadari betapa diri ini di tahun 2003 ini seringkali khilaf, lalai, kadangkala menunda-nunda amal kebaikan, seringkali menomorduakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kezaliman, angkara murka kadangkala kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan balanya, tidak menurunkan marahnya kepada kita. Tandanya sampai di penghujung tahun 2003 ini setidaknya Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita semua baik-baik saja. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, para ayahanda kita, ibunda kita, handai tolan kita, saudara
keluarga besar kita, Allah Subhanahu wa taala panggil terlebih dahulu. Tapi tidak dengan kita yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Maka hakikatnya adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar kita terus menghadirkan amalan-amalan yang terbaik, ahsanu amala. Bukan sekedar amal, bukan sekedar perbuatan, tapi amalan yang terbaik, ahsanu amala. Mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala panggil terlebih dahulu dan kita mengenal mereka, bisa jadi sudah cukup bekal, bisa jadi sudah cukup amal kebaikan, tetapi kita yang setidaknya Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita sampai hari ini, dirasa bisa jadi belum cukup amal kebaikan kita. Dan yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni segala dosa dan salah mereka, sementara kita masih bergelimang dosa, bergelimang noda kesalahan, sehingga alasan bagi Allah Subhanahu wa taala menunda ajal kita agar kita bisa bermohon ampun kepadanya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami, sadari bersama betapa luar biasa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. Buktinya Allah tiada henti mengucurkan karunia-Nya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala dan murkanya kepada kita semua. Maka perintah Allah jelas, la in syakartum la azidannakum. Perintahnya bersyukur, bukan menghitung. Karena kalau kita berusaha menghitung satu nikmat saja, nggak bakalan bisa, Pak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka perintahnya jelas, yakni bersyukur, bukan menghitung. Kemudian Allah tegaskan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau kita pandai bersyukur, kita terus meningkatkan iman, nggak mungkin Allah marah pada kita, nggak mungkin Allah menurunkan balanya kepada kita. Maka kalau kita ingin hidup kita ini baik-baik saja, lebih baik lagi, bahkan terjauh dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, bencana, bala dan lain-lain sebagainya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kuncinya adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya terus untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan kita, Pak. Seringkali kita dengar hadis ini, kita ulang-ulang terus. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan. Ketika nikmat ini hilang atau berkurang, baru kita merasa, oh ternyata dua nikmat ini luar biasa. Yang pertama apa, Pak? As-sihah, sehat. Maka yang penting sehat, Pak. Kalau sehat itu udah enak banget ya. Makan enak, tidur nyenyak, ibadah khusyuk. Yang penting sehat. Apalagi nggak punya hutang. Pertama sehat, yang kedua nggak punya hutang. Ada makanan nggak terlalu mewah, Pak. Nanti setelah ini ada mungkin lontong sayur, nasi uduk atau apa, nggak terlalu istimewa dalam tanda kutip, tapi karena kita sehat, nikmat, Pak. Apalagi makanan yang diberikan oleh orang yang soleh, dalam hal ini adalah pengurus DKM, untuk orang-orang yang soleh yang hadir di majelis ilmu. Maka jangan sampai tidak kita habiskan. Syukur-syukur ada yang bisa dibawa pulang, kita kasihkan untuk keluarga kita yang di rumah, supaya mendapatkan berkah dari kehadiran masjid ini. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah sehat. Apa tanda kita sehat, Pak? Satu, mudah senyum. Kalau senyum aja susah, berat, berarti kita bermasalah itu. Assalamualaikum Pak Haji, mau kemana Pak Haji? Senyum aja berat, sulit.
Padahal ketika kita tersenyum, apa yang kita lontarkan? Ion-ion kebahagiaan, hormon kebahagiaan. Kita senyum, orang senyum. Kita manyun, orang pun manyun, Pak. Jangan sampai muka kita sudah ketek, kita udah asem, mukanya asem lagi. Jadi memperbanyak senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kemudian yang kedua, mudah gerak, Pak. Ini kita kemari kan jalan kaki atau naik motor. Pak Rino naik motor boncengan bertiga, padahal lebih baik jalan kaki. Iya, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Nggak ada yang digotong ke sini kan, Pak? Berarti kita sehat, bisa melangkah dengan mudahnya. Karena ada orang langkah nggak bisa, Pak. Meniti tangga, aduh dengkulnya senut-senut. Ruku sujud nggak bisa. Mengangkat tangan, sekedar mengangkat tangan nggak bisa, Pak. Betapa mahalnya nikmat sehat, antara lain terlihat dengan mudahnya kita bergerak. Maka coba kita lihat ini para jamaah, gerakannya kan stabil, Pak. 10 menit pertama stabil menatap pembicara. 10 menit selanjutnya udah berbeda, Pak, duduknya. Tadi sudah duduk tahiyat awal menjadi sila, nanti lurus kakinya, nanti tertunduk lagi, kemudian terpejam. Itu gerakan-gerakan yang dinamis. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara al-harokah, pergerakan, mudah bergerak itu sunatullah, Pak. Kalau kita pingin terus sehat ya harus banyak bergerak, Pak. Harus olahraga. Dengan olahraga tubuh kita, stabilitas kesehatan kita terjaga, peredaran darah kita normal, lancar, dan lain-lain sebagainya. Dan olahraga yang terbaik adalah ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Kemudian yang ketiga, enak makan, Pak. Enak makan atau makan enak? Makan enak atau enak makan? Enak makan ya. Ada makanan terhidang, mungkin nggak terlalu mewah, ikan asin, sayur asem, sambal, ada petainya dikit ya, Pak Haji ya. Waduh, luar biasa enaknya itu, nikmatnya ke ubun-ubun itu. Tapi kalau kita sakit gigi, makanan luar biasa mewahnya, enaknya terhidang, nggak bisa kita nikmati, Pak. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa melakukan 3 hal ini dengan mudahnya. Karena ada orang di luar sana nggak bisa, Pak. Senyum berat, bergerak susah, makan ini nggak boleh, makan itu nggak bisa, kolesterol lah, asam urat lah, macam-macam. Jadi bersyukur kepada Allah dan jaga nikmat kesehatan ini. Yang kedua, nikmat kesempatan. Allah panjangkan usia kita dalam iman dan Islam, itu adalah nikmat yang terbaik. Belum lagi kita punya keluarga, punya anak, punya cucu, yang dari lisan mereka keluar ayat-ayat suci Al-Quran. Anaknya Pak Rino, Ananda, salam sama abangnya siapa namanya? Imam. Ya, luar biasa bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Betapa bangganya orang tua dan kita semua. Udah cukup itu, lebih dari segala-galanya. Nggak ada alasan buat kita untuk tidak bahagia dengan anak kita. Walaupun mungkin dia tidak, dalam tanda kutip, punya prestasi mentereng di sekolahan, nggak ranking 10 besar misalkan, jangan sedih, Pak. Jangan kecewa. Karena keluar dari lisan anak-anak kita ayat-ayat suci Al-Quran itu udah luar biasa, Pak. Udah hebat banget itu, Pak. Ya, keluar dari lisan mereka kata-kata yang baik. Kenapa? Karena di luar sana anak-anak itu ngomongnya, kebun binatang itu disebut, Pak. Belum lagi macam-macam itu, kata-katanya kotor banget. Sementara anak-anak kita, Pak, keluar dari lisan mereka doa-doa, zikir-zikir. Maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap kita semua Allah berikan kesempatan yang terbaik untuk membaktikan dirinya. Dan kita semua adalah orang-orang yang hebat, Pak. Orang-orang yang luar biasa. Ngurusin keluarga sebagai ayah, sebagai suami, ngurusin lingkungan, ngurusin masjid,
ngurusin persyarikatan, ngurusin perusahaan, ngurusin komunitas. Kita ini orang hebat semua, Pak. Dengan segala fungsi yang kita miliki, dengan segala tugas yang kita punya, dan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa, Pak? Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang Nabi ajarkan kepada kita antara lain adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita bermohon kepada Allah supaya ditolong. Kalau bukan karena perkenan Allah, kita bisa nggak hadir saat ini, Pak? Nggak bisa, Pak. Ya alhamdulillah karena pertolongan Allah. Ustadz Rino, saya tadi dari Puncak jam 2:30 ada kegiatan daurah Al-Quran bersama anak-anak yatim. Ya alhamdulillah bisa kekejar sampai di sini lancar dalam perjalanan. Kalau bukan perkenan Allah nggak bisa, Pak. Jadi bersyukur Allah beri nikmat sehat. Yang kedua bersyukur Allah beri nikmat kesempatan. Kesempatan terbaik untuk kita semua membaktikan diri dengan segala potensi yang kita miliki, dengan segala fungsi yang kita punya, dengan segala tugas yang kita emban. Maka kalau ada amanah persyarikatan, kita emban dengan sebaik-baiknya. Ada amanah dari perusahaan, dari lingkungan, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, karena itu modal terbaik. Modal terbaik untuk apa? Mengumpulkan perbendaharaan amal soleh. Kalau kita sholat berapa menit, Pak? 4 menit, 5 menit, imamnya panjang dikit udah batuk-batuk di belakang, ya kan? Belum lagi kemana-mana nih pikiran. Ibu-ibu lagi sholat kepikiran kompor udah dimatiin belum, ya kan? Sayur udah dikasih garam belum? Oh kemana-mana, Pak. Selesai sholat berhenti pula pahalanya. Puasa sehari, zikir, mengaji berapa lama, Pak? Itu untuk sendiri, untuk diri kita saja. Tapi ada amalan-amalan yang kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun kecil, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang terus mengalir. Sekali kita laksanakan, terus mengalir pahalanya. Nih kita punya duit, kita masukkan ke kotak amalnya. Kotak amalnya keren banget ini. Kalau penuh itu berapa juta itu. Ya luar biasa, cakep banget ini DKM. Jadi amalan-amalan yang sifatnya sosial, yang sifatnya memaksimalkan amanah yang orang lain berikan kepada kita, itu menjadi kesempatan buat kita untuk meraup segala perbendaharaan amal dan kebaikan. Maka maksimalkan. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan akhir tahun ini apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang bertakwa? Satu, muhasabatun nafsi, evaluasi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat yang insyaallah kita hafal semua. Sampai 2 kali disebutkan perintah takwa di ayat ini dan dikorelasikan dengan kewajiban kita sebagai individu, sebagai diri untuk mampu mengevaluasi diri kita. Muhasabatun nafsi, melihat yang sudah kita lakukan untuk yang akan datang. Walaupun makna ma qaddamat yang telah lalu, maksudnya apa yang ia lakukan dulu di dunia, lighad untuk masa depan yang utama, yakni di akhirat. Tapi makna secara umum yang mencakup segala hal yang sifatnya mohon maaf kecil, seperti hari kemarin, pekan kemarin, bulan lalu, setahun yang lalu. Sementara masa depan hitungannya waktu yang akan kita lalui. Dan kita menghitung diri kita. Kalau kita dapati hal-hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan ini di tahun yang kemarin, kita evaluasi diri apa yang salah dari diri kita.
Mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita seringkali main-main dengan perintah Allah, mungkin kita melakukan kezaliman dan lain-lain sebagainya. Karena orang yang bertakwa itu janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan buatkan untuknya makhraja. Makhraja itu apa, Pak? Jalan keluar atau solusi dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Kesulitan keuangan, kesulitan memperoleh keturunan, kesulitan terkait dengan kesehatan, Allah cover semua, Pak. Allah selesaikan itu semua dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sang pemilik segala-galanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kucurkan kepada kita semua kalau kita pandai dan terus meningkatkan takwa kita, rezeki yang bahkan tidak kita sangka-sangka. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimensi utama terkait dengan evaluasi diri adalah mengintrospeksi nilai ibadah dan amal soleh kita. Kenapa? Karena tujuan kita dicipta adalah dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka upayakan setiap aktivitas kita bernilai ibadah, bukan sekedar ibadah khusus atau mahdoh, tapi ibadah dengan segala sekup yang lebih luas lagi. Segala aktivitas kita bernilai ibadah. Makan kita, minum kita, istirahat kita bernilai ibadah. Ini ada nasi uduk, kita baca bismillah, kemudian lain kesempatan kita nggak baca bismillah. Apa sama atau beda rasanya, Pak? Apakah ketika kita baca bismillah nasi uduknya rasa nasi padang? Kan tidak, nggak ngaruh, Pak. Kagak ngaruh sama sekali, nggak merubah rasa. Ikan asin rasa rendang misalkan kagak, Pak, ya kan? Tapi ada keriduan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kata Nabi, siapa yang makan, minum dengan diawali dengan baca bismillah, maka setan nggak akan ikut nimbrung di situ. Lah kita karena saking laparnya lupa baca basmalah. Kemudian makannya juga pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, berdiri, nggak bagi-bagi lagi kan? Nah, tuh. Tapi ketika kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, walaupun aktivitas yang luar biasa kecilnya, mengangkat barang, pakai baju, melepas sepatu dengan membaca doa minimal basmalah, maka kita itu langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho di situ. Sehingga Nabi sebutkan wa fi buti ahadikum shadaqah, bahkan dalam kemaluan kalian adalah sedekah. Jadi bersenang-senang, bergembira dengan keluarga itu sedekah, Pak. Senyum sedekah. Jadi upayakan kita menghadirkan kebaikan-kebaikan dan ibadah dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang harinya, maksudnya hari ini sama saja dengan kemarin aktivitasnya begitu saja, maka dia telah lalai. Barang siapa wa man kana akhiru yaumihi syarran fahuwa mal'un. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia terlaknat. Wa man lam yakun ala ziyadah fakana ala nuqsan. Dan jika diantara kita tidak mendapati tambahan, maksudnya lebih baik, apa yang akan kita dapati? Kita dalam kerugian. Wa man kana 'ala nuqsan fal mautu khairun lahu. Kalau kita terus rugi,
dalam artian tidak bertambah kebaikan-kebaikan kita, maka kita lebih baik mati. Ya buat apa hidup Pak kalau kita nggak bisa menghadirkan kebaikan? Ngeribetin orang terus, ya bikin masalah terus, bikin rugi orang, mendolimi orang, ya orang-orang semacam ini lebih baik mati aja Pak. Kenapa? Karena keluar dari tujuan utama penciptaannya. Penciptaan Allah, maksudnya penciptaan Allah terhadap dirinya, yakni dia sebagai makhluk adalah untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua terkait dengan evaluasi diri adalah agar kita bisa bersama-sama menghadirkan kesadaran diri bahwa kita semua adalah hamba yang tidak lepas dari salah dan dosa, sehingga kita selalu dan terus bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda Adi mana? Abangnya Salam mana? Imam mana imam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Nak buka surat At-Tahrim ayat 8 nak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa dan salah kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surga Jannatun Na'im dengan taubat yang kita lakukan. Taubatan nasuha. Nah, udah nak, udah ketemu belum? Udah, baca dulu. Biar nggak ngantuk nih, ada yang ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Oke, kasih. Nak, Banjajan. Baik, jadi yang pertama adalah semangat untuk menghadirkan kebaikan dari ibadah dan amal soleh, berupa ibadah dan amal soleh. Yang kedua adalah bermohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah himmah. Himmah itu keinginan, motivasi untuk memperbaiki diri dan beramal soleh. Jika tahun ini, sepanjang tahun 2023 ini,
kita belum bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan yang optimal dengan segala peran yang kita punya, maka kita maksimalkan di tahun yang baru nanti. Itu Pak. Harapannya apa? Tujuannya apa? Untuk kita, supaya kehidupan kita lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita berharap ketika kita ingin lebih baik lagi, kemudian kita konsentrasi kerja, kemudian bodoh amat sama lingkungan. Enggak Pak. Kemudian kita konsentrasi dengan proyek-proyek, kemudian kita lupa berderma, bersedekah. Enggak Pak. Tapi dengan menghadirkan amal kebaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Jadi kita nggak boleh jumawa Pak, nggak boleh berkepala besar, nggak boleh sombong, nggak boleh songong, nggak boleh merasa berbangga diri, oh saya hebat, saya bisa punya usaha, perusahaan segala macam. Karena Nabi tegaskan, kalian semua diberi pertolongan, diberi kemudahan, diberi kemewahan dalam kehidupan ini. Innakum tunsaruna, mendapati kejayaan, kehebatan. Wa turzaquna, diberi kucuran rezeki. Bidu'afaikum, karena orang-orang lemah di antara kalian. Kita tidak lupa berderma, bersedekah, dari lisan mereka keluar doa-doa yang terbaik. Bisa jadi itu yang diijabah Pak. Ya. Maka hayatan thayyibah, kata Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Jadi jangan kira Pak, dengan kita menahan diri dari beraktivitas, bermasyarakat, menahan diri dari derma, menahan diri dari aktivitas kepedulian, itu baik karena kita konsentrasi dengan kerjaan dan lain-lain sebagainya. Ternyata tidak Pak. Ketika kita berusaha untuk dalam tanda kutip membagi konsentrasi kita untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan yang lebih luas lagi, Allah tegaskan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasil atau buah dari muhasabatun nafsi atau evaluasi diri adalah menentukan resolusi terbaik di tahun 2024 ini. Jadi kita mau ngapain lagi? Apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama tentunya hidup bahagia. Hidup bahagia. Apa yang maksud dengan bahagia? Ya bahasa sederhananya senang, gembira, tenang, tentram. Apakah karena harta benda? Belum tentu Pak. Jangan kira mereka-mereka yang mohon maaf minim secara materi, ngasong, kemudian tidur di emper-emper toko, di bawah kolong jembatan, tidak ada kebahagiaan, belum tentu Pak. Coba kita lihat mereka, anak-anak yang ngasong di lampu merah, itu lari-larian ke sana kemari, bercanda, ketawa, ketiwi segala macam. Nggak ada takutnya mereka keserempet atau ketabrak mobil, ya kan Pak? Jadi hakikat kebahagiaan itu adalah ketika kita merasa dalam hati kita kesenangan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Apakah dengan harta? Salah satunya iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, min sa'adat ibni Adam salah satun, di antara kunci kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Yang pertama apa? Al maskanus solih, rumah yang baik, nggak harus mewah tapi baik, bisa untuk tempat berteduh, tidak bocor. Kalau rumah bocor juga kan ribet Pak, ya kan?
Al-maskanus sholih, rumah yang baik, yang penuh ketentraman, penuh kebahagiaan. Yang kedua, al-markabus sholih, kendaraan yang baik, nggak harus mewah tapi baik, bisa untuk dakwah, bisa ke sana kemari segala macam. Ya kalau mogok melulu, bocor melulu kan repot juga Pak. Ya baik, al-markabus sholih. Nah yang ketiga adalah al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Jadi harta penting Pak, tapi bukan yang utama. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Jadi uang itu bukan segala-galanya. Nah, ada orang yang berlimpah harta, bergelimang uang dan lain-lain sebagainya, ternyata untuk hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip remeh-temeh itu tidak bisa ia dapati. Ini terkait dengan COVID kemarin, ada Diego Monteiro dari Portugal, pemilik Bank Santander. Dia adalah konglomerat, keluarganya luar biasa, berkelimang harta dan lain sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh anaknya di akhir kehidupan sang ayah, bahwa kami bergelimang harta, kami ingin membeli apapun bisa, tapi ayahku di akhir kehidupannya mendapati situasi yang amat sangat memprihatinkan. Dalam kesepian, dalam kesendirian, gak ada yang menemani, sulit untuk bernafas. Nafas saja nggak bisa Pak. Berapa oksigen yang harus kita beli ketika kita sulit nafas Pak? Sementara kita nggak beli Pak, ya kan? Kita lari sebentar Pak, main futsal, nafas kita udah ngos-ngosan Senin Kemis Pak, udah kayak mau copot jantungnya Pak. Tapi ada orang-orang yang aktivitasnya luar biasa masih dan mudah untuk bernafas. Sesuatu yang menurut kita nggak beli Pak, tapi itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang mau kita sombongkan Pak, kalau kita masih butuh hal-hal yang sifatnya remeh, dalam tanda kutip, yang sifatnya gratis. Kita nggak bisa kentut Pak, waduh repot banget Pak, susah sekali Pak, nggak bisa tidur, pusing Pak. Makanya kalau Bapak ngantuk tidur, alhamdulillah Pak, bersyukur Pak, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ngaji ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa Pak. Tapi kalau sepanjang pengajian dari awal sampai akhir ngantuk, itu cacingan Pak, ya kan? Ada khotib, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, dia baru bangun, cepet banget khutbahnya. Oh ternyata dari awal dia memang khusyuk begini Pak, ya kan? Nggak apa-apa sesekali mengantuk. Kenapa? Karena memang itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Allah, kita bukan Tuhan Pak. Kalau Allah la ta'khudhuhu apa nak? Sinatu wala naum. Allah itu nggak merasa ngantuk apalagi tidur. Ya kalau kita ngantuk mah normal Pak. Tapi kalau ngantuk melulu, dikit-dikit ngantuk ya cacingan Pak. Kemudian ini anak muda dari Sydney, Ali Banat, seorang konglomerat muda dengan segala kemewahan dunia yang luar biasa, tapi meninggal dalam usia yang relatif belia, 30 tahun, karena penyakit yang dideritanya. Dia punya barang-barang mewah, branded, ada sendal 5 juta nak, kayak apa tuh sendal apa dong? Oke, topi 7 juta, kaos sekian, banyak banget, belum lagi mobilnya segala macam. Tapi di akhir kehidupannya dia merasa sesuatu yang amat sangat membahagiakan dirinya. Apa? Melihat senyum dari anak-anak orang-orang miskin yang ia tolong. Ternyata lebih menentramkan jiwanya, menyenangkan dirinya daripada gelimangan harta yang saya miliki. Tuh Pak. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahagia, senang, tentram dengan uang yang Bapak keluarkan, bersyukur Pak. Karena ada orang yang pelitnya luar biasa Pak. Meditnya masa ampun. Ngasih berbagi itu boro-boro mau tenagamu pikiran, boro-boro mau uang Pak. Hadir di masyarakat pun tidak ada Pak. Tapi orang-orang semacam ini biasanya ngeribetin Pak. Mulutnya itu bawel, nyinyir, ya kan, protes sana protes sini, sementara dia tidak bisa membuat
atau menghadirkan bagian dari solusi. Maka kalau ada orang-orang yang kayak gini lebih baik mati aja, Pak. Ya kan, buat apa dia hidup, Pak? Jadi kita hadirkan kebaikan melalui harta kita, kalau nggak bisa melalui tenaga kita, kalau nggak bisa pikiran kita, kalau nggak bisa doa, kalau nggak bisa diem, nggak usah ribetin, karena ada orang yang kerjaannya begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang demikian. Jadi bahagia dengan apa? Bahagia dengan amal soleh, bahagia dengan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Dalam banyak ayat ditegaskan bahwa orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka apa, Pak? Kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabar gembira bagi mereka yang terus menghadirkan kebaikan dan amal soleh, keimanan yang luar biasa menggebu di dalam hati mereka, bahwa mereka akan memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam banyak ayat ditegaskan orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak merasa sedih, nggak merasa kecewa, nggak merasa takut, khawatir dan lain-lain sebagainya, karena sudah Allah janjikan, Pak. Setiap azan kita dengar apa, Pak? Hayya 'alal falah. Kita semua diminta untuk bersama-sama meraih keberuntungan yang terbaik. Jadi buat apa bersedih hati, Pak? Ya, buat apa bermuram durja? Nggak ada alasan bagi kita orang yang beriman itu bersedih hati. Bahkan ketika kita selalu bersedih hati, bermuram durja, kecewa, apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah karena karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka itu bergembira. Jadi gembira, Pak. Seneng-seneng, Pak. Ya kan? Tapi kegembiraan yang positif, yang baik. Ini akhir tahun nih, orang gembira, pengen bergembira dengan apa, Pak? Jalan-jalan, Pak, healing, Pak. Ternyata apa yang terjadi? Macet di jalan lah. Akhirnya marah. Besar, wah, kenikmatan yang luar biasa. Kan kita baik menjadikan repot, Pak.
Yang ketiga, yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Ampuni dosa dan salah kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah sehatkan badan kita. Yang punya hutang di antara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mudahkan baginya untuk melunasi hutangnya, dan Allah jauhkan kita semua dari mara bahaya dan musibah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasurun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.